Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Teman-teman sekalian, surat Al-Hasyr ayat 18 ini merupakan surat yang istimewa. Kenapa? Karena pada ayat ini terdapat dua kata fi'il amar yang muncul sekaligus. Kata apa itu? Kata ittaqullaha. Kalau kita dengarkan lagi, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi ada dua kata ittaqullaha pada ayat ini. Pada salah satu tafsir mengatakan, jika dalam satu ayat terdapat dua kata fi'il amar, maka sebenarnya pada ayat itu ada kalimat yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Nah, apa kata fi'il amar pada surat Al-Hasyr ini? Yaitu kata ittaqullah. Kita perhatikan apa kalimat di antara dua kata ittaqullah. Kalimatnya adalah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kurang lebih artinya seperti ini. Wal tanzur nafsum. Maka hendaklah seseorang melihat ma qaddamat lighad, apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Jadi kata wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad itu merupakan kata yang penting bagi umat manusia. Kalau kita lihat terjemahannya atau kita perluas, maka kalimat itu mencerminkan kepada kita bahwa kita diminta untuk melihat, kita diminta untuk mengingat kembali, dan kita diminta untuk mengevaluasi apa-apa saja yang telah kita lakukan untuk hari esok. Teman-teman sekalian, sebenarnya tubuh kita itu memberikan sinyal atau memberikan alarm, atau kalau boleh saya bilang, memberikan pengingat kepada kita. Saya contohkan, ketika kita masuk pada usia ABG, maka di tubuh kita muncul jerawat. Di wajah kita muncul jerawat. Kalau jerawat sudah muncul pada diri seseorang, itu pertanda atau alarm bahwa dia sudah mulai beger atau sudah mulai ABG. Ada juga tanda-tanda pada kita saat masuk akil balik. Kalau laki-laki muncullah kumis tipis mungkin ya. Kalau untuk perempuan berubah tubuhnya, postur tubuhnya itu berubah. Artinya apa? Ada alarm di tubuh kita yang mengingatkan kita pada kondisi-kondisi tertentu. Bahwa kalau sudah muncul kumis tipis, bahwa kalau sudah postur tubuh kita berubah, maka tandanya kita sudah mulai akil balik. Kalau untuk di usia saya, kadang-kadang sudah muncul uban. Kadang-kadang sudah ada gigi mulai copot, rambut mulai sering rontok, yang tadinya tegang, kulit-kulit tegang sudah mulai mengendur, bahkan yang tadinya geraknya cepat, itu sudah mulai melambat. Nah, itu semua adalah alarm-alarm yang muncul dari tubuh kita, yang seolah-olah sedang berkata pada diri kita bahwa sebenarnya waktu itu terus berjalan dan perubahan itu tidak pernah bisa kita hindari. Nah, ada banyak cara manusia mensikapi alarm ini. Ada yang mensikapinya secara fisikal. Contoh, misalnya ketika jerawat muncul, maka kita langsung pergi ke perawatan. Pergi ke salon, beli obat untuk mengobatin jerawat. Ketika uban muncul,
kita pergi ke salon untuk nyemir tubuh kita, nyemir rambut kita. Itu semuanya wajar-wajar saja. Ada orang yang mensikapi ini secara fisikal. Dia punya uang dan dia punya waktu. Ada orang yang mensikapi ini secara fisikal, ingin mensikapi ini secara fisikal, punya uang tapi tidak waktu, akhirnya alarm ini dibiarkan saja. Bahkan ada orang-orang yang nggak punya uang dan juga nggak punya waktu mensikapi alarm tubuhnya secara fisikal. Hal itu biasa saja dan boleh-boleh saja, dan itu merupakan hak kita untuk kita boleh mensikapi secara fisikal semua alarm yang muncul dari tubuh kita. Tetapi teman-teman sekalian, selain respon fisikal itu, ada juga respon yang sifatnya kejiwaan. Respon kejiwaan itu seolah-olah ingin mengajak kita berdiskusi tentang melalui alarm tubuh kita tentang makna lain yang muncul di diri kita. Kalau saya pada saat ini tiba-tiba di subuh hari pas bangun tidur itu kesulitan bangun, punggung saya mulai terasa tegang, itu sebenarnya bukan hanya ingin mengatakan bahwa saraf saya sedang kejepit dan otot-otot saya sedang tegang. Namun kondisi itu mengajak saya berdiskusi terhadap diri kita dan diri saya sendiri, bahwa sebenarnya sekarang saya sudah nggak layak lagi melakukan hal-hal yang berat tanpa mengenal waktu. Walau setinggi apapun jabatan saya, walau sebesar apapun tanggung jawab saya. Jika suatu saat, suatu hari di kepala kita tumbuh uban, maka sebenarnya itu bukan hanya ingin mengisyaratkan bahwa kita sudah mulai tua, tetapi sebenarnya itu sedang berdiskusi dan mengatakan pada diri kita bahwa pada saat kepala kita mulai memutih, apakah saat itu hati kita masih tetap menghitam? Jadi saya pada usia kali ini sedang ingin menangkap alarm-alarm yang muncul dalam diri saya. Sedang ingin berdiskusi dengan diri saya sendiri bahwa semua alarm yang muncul dalam diri saya itu bukan sekedar hanya gambaran penyakit yang sedang saya alami, tetapi sebenarnya adalah deposit dari kelakuan-kelakuan atau perbuatan yang sudah saya lakukan selama ini. Alarm itu adalah deposit yang jujur. Nah, saya memaknai apa yang kita makan, maka itu juga yang akan kita keluarkan. Apa yang kita perbuat, maka itu juga yang akan muncul sebagai akibatnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga bulan Ramadan ini memberikan kita waktu lebih panjang untuk bisa berdiskusi dengan diri kita sendiri, menangkap alarm-alarm yang muncul dari tubuh kita yang telah Allah berikan kepada kita. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.